Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tania Tiara Nursari. Oke, dalam video ini aku akan membahas mengenai misi dan juga strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah. Apa saja sih yang menjadi poin-poin utama dalam pembahasan pada video kali ini? Nah, poin-poinnya itu ada penduduk kota Madinah, kemudian misi dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah, kemudian ada isi piagam Madinah, dan yang terakhir dampak dari dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Oke, yang pertama, penduduk kota Madinah. Sebelum membahas tentang penduduk dari kota Madinah, dahulu sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kota Madinah ini dikenal dengan nama kota Yasrib. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka nama dari Yasrib itu sendiri diubah menjadi Madinah, seperti yang kita kenal hingga saat ini, yaitu kota Madinah. Nah, selanjutnya mengenai tentang penduduk kota Madinah. Nah, penduduk pertama di kota Madinah itu adalah orang-orang Amalik. Mereka adalah penduduk pertama yang menempati kota Madinah. Kemudian juga terdapat suku Aus dan suku Khazraj, di mana kedua suku ini selalu bertentangan, selalu bermusuhan sebelum Rasulullah ini datang ke Madinah. Kemudian ada kaum Yahudi, dan yang terakhir ada kaum Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin ini adalah rombongan Rasulullah dan juga umat muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah. Mereka dinamakan dengan kaum Muhajirin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu misi dakwah Rasulullah. Nah, tentunya Rasulullah hijrah dari kota Madinah ke Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah ini tentunya membawa misi. Rasulullah hijrah tidak hanya pergi dari tekanan dan juga penolakan masyarakat Mekah, tetapi juga membawa misi-misi penting yang akan dijalankan di kota Madinah. Apa saja sih misinya? Nah, yang pertama yaitu menyebarkan agama Islam, kemudian membangun hubungan persaudaraan, kemudian menciptakan umat muslim yang kuat, dan menciptakan hubungan antar sosial yang adil. Nah, Rasulullah ini ingin mengajarkan agama Islam di kota Madinah. Di sana kan sebelumnya masih asing dengan ajaran agama Islam. Kemudian Rasulullah datang dan membawakan ajaran agama Islam. Kemudian membangun hubungan persaudaraan. Seperti tadi, suku Aus dan suku Khazraj yang sebelumnya selalu berseteru, selalu bermusuhan, dengan datangnya Rasulullah mereka menjadi rukun kembali, menjadi berdamai. Kemudian menciptakan umat muslim yang kuat. Nah, dengan Rasulullah SAW berdakwah ke Madinah, Rasulullah berharap setelahnya umat muslim di dunia itu menjadi umat muslim yang kuat, umat muslim yang utuh dan teguh pada ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan antar sosial yang adil. Kemudian setelah misi dakwah Rasulullah itu untuk mencapai misi-misinya itu memerlukan strategi. Nah, apa saja sih strategi yang dilakukan Rasulullah untuk dapat mencapai misi-misi tadi? Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu membangun masjid. Nah, Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Jadi Rasulullah ketika sampai di Madinah itu pertama kali itu melakukan pembangunan masjid. Nah, masjidnya yaitu bernama Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi. Nah,
Masjid Nabawi ini kegunaannya tidak hanya untuk peribadahan, tidak hanya untuk tempat beribadah umat muslim saja, tetapi juga untuk kegiatan sosial yang lainnya seperti pendidikan, kemudian musyawarah. Nah, itu dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, yang strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor ini apa sih? Kaum Ansor itu yaitu penduduk asli kota Madinah, dan kaum Muhajirin yaitu kaum dari Rasulullah dan juga umat muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka dipersaudarakan seperti dengan pernikahan atau yang lainnya untuk membentuk umat muslim yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, di kota Madinah ini isinya tidak semua itu kaum muslim, tetapi juga terdapat kaum Yahudi. Nah, Rasulullah SAW itu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi untuk mereka ini dapat bermasyarakat itu yang damai, kemudian adil. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada permusuhan di dalamnya. Dan perjanjian ini itu dinamakan dengan Piagam Madinah. Nah, selanjutnya yaitu isi dari Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk umat muslim dan yang kedua untuk kaum Yahudi atau non-muslim. Nah, yang pertama yaitu bagian pertama untuk umat muslim. Isinya itu ada yang pertama, kaum muslim dari Quraisy, Yastrib, dan semua pengikutnya adalah satu kesatuan. Jadi mereka ini tetap hidup berdampingan dan hidup rukun. Kemudian yang kedua, setiap kelompok muslim harus memegang teguh akidah. Jadi umat muslim itu harus tetap memegang teguh akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap kaum muslim yang menyimpang. Jadi, apabila terdapat umat muslim yang menyimpang dari ajaran akidah, dari ajaran agama Islam, maka orang muslim lainnya itu harus mengambil tindakan tegas. Jadi, mereka wajib mengambil tindakan tegas untuk umat muslim yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu Allah berada di pihak yang lemah dalam menghadapi kekuatan. Jadi Allah SWT ini berada di pihak muslim yang lemah dalam menghadapi yang kuat yaitu kaum Yahudi. Jadi kalau ada pertentangan maka Allah ini berada di pihak yang lemah. Kemudian yang kelima yaitu ada kaum Yahudi yang mengikuti berhak memperoleh pertolongan dan kesamaan hak. Maksudnya mengikuti yaitu kaum Yahudi apabila mengikuti Rasulullah dan juga umat muslim, maka mereka itu berhak untuk memperoleh pertolongan dan kesamaan hak. Jadi mereka memperoleh pertolongan dan kesamaan hak seperti yang didapatkan oleh umat muslim lainnya. Kemudian isi Piagam Madinah bagian kedua yaitu untuk kaum Yahudi atau non-muslim. Nah, yang pertama isinya yaitu kaum Yahudi dan Muslim bekerja sama dalam pembiayaan perang. Mereka ini kan tinggal di satu daerah yang sama yaitu di kota Mekah. Mereka hidup berdampingan, jadi apabila terjadi perang di kota tersebut, di kota Madinah, maka keduanya itu harus bekerja sama dalam pembiayaan perang tersebut. Jadi tidak boleh hanya sepihak yang membiayai atau yang bertanggung jawab atas perang tersebut, tetapi bersama-sama memiliki tanggung jawab yang sama. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh ada yang mengusir kaum Yahudi kecuali tanpa izin Rasulullah. Jadi umat muslim itu tidak boleh mengusir kaum Yahudi tanpa perizinan dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu kaum Yahudi dan kaum Muslim bertanggung jawab atas kebutuhan mereka sendiri. Jadi,
setiap kaum muslim dan kaum Yahudi itu bertanggung jawab atas kebutuhan mereka sendiri. Seperti itu, kebutuhan mereka itu tidak ditanggung oleh kaum yang lainnya. Jadi mereka memiliki tanggung jawab atas kebutuhan mereka sendiri. Nah, itu tadi merupakan isi dari Piagam Madinah yang tentunya itu membuat sistem pemerintahan pada masa Rasulullah itu adil dan juga bijaksana. Selanjutnya, dampak dari dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pembentukan masyarakat Muslim yang kuat dan mandiri. Nah, dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Madinah, maka umat Muslim itu menjadi masyarakat Muslim yang kuat dan mandiri. Mereka menjalankan ajaran agama Islam tanpa mendapat ancaman dari kaum Quraisy dan juga dari kaum yang lainnya. Jadi mereka bebas menjalankan ajaran agama Islam. Kemudian juga dengan adanya dakwah Rasulullah di kota Madinah ini menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Jadi kota Madinah ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada tatanan masyarakat multikultural. Nah, dengan adanya Piagam Madinah tadi atau perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Yahudi itu menyebabkan tatanan masyarakat yang multikultural. Mereka hidup berdampingan secara damai, rukun, aman, kemudian tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kemudian juga dengan adanya Piagam Madinah itu menjadikan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah itu menjadi sistem pemerintahan yang adil, dan Rasulullah tidak memihak hanya kepada umat muslim tetapi juga berpihak pada pada kaum Yahudi juga. Jadi Rasulullah itu tidak hanya memihak kepada umat muslim. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan poin-poin dari strategi dan misi dakwah Rasulullah yang dilakukan di kota Madinah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.